Pernah kepikiran gak sih, ada detail-detail menarik di Alkitab yang rasanya tuh kayak sebuah teka-teki? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif teologis buat memecahkan sebuah misteri yang tersembunyi di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Oke, yuk kita langsung bedah aja. Gelar juru selamat kedengarannya kan jelas banget ya. Tapi gimana ceritanya kalau Rasul Paulus, salah satu penulis utama Alkitab, ternyata memakai gelar yang sama ini untuk dua pribadi yang berbeda? Nah, dari situlah investigasi kita dimulai. Ini dia peta investigasi kita. Kita akan mulai dari teka-teki utamanya, lalu cari petunjuk pertama. Setelah itu kita buka berkas kasus untuk sang bapa dan sang anak. Baru deh kita pecahkan misterinya, dan kita lihat kenapa semua ini penting banget. Baik, investigasi kita resmi dimulai. Setiap penyelidikan yang bagus itu butuh landasan yang kuat. Nah, petunjuk pertama kita, sekaligus fondasi dari seluruh kasus ini, kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Oke, ini poin yang krusial banget buat diingat. Bagi Paulus dan para pembacanya waktu itu, gelar juru selamat, atau dalam bahasa Yunaninya, soter, itu bukan gelar sembarangan. Gelar ini secara eksklusif, mutlak, hanya untuk Allah. Titik. Coba perhatikan ayat dari Yesaya ini. Jelas banget kan? Selain daripadaku, tidak ada juru selamat. Pernyataan ini jadi bukti utama, jadi patokan yang gak bisa diganggu-gugat dalam investigasi kita. Ingat baik-baik petunjuk ini ya. Oke, dengan petunjuk kunci tadi, sekarang kita buka berkas kasus yang pertama, sang bapa. Kita akan lihat bagaimana Paulus dengan sangat konsisten menerapkan gelar ilahi yang super eksklusif ini kepadanya. Lihat deh bukti-bukti ini, diambil dari beberapa suratnya. Perhatikan polanya, konsisten banget kan? Paulus berulang kali tanpa ragu menyebut Allah Bapa sebagai juru selamat kita. Kenapa begitu? Alasannya jelas. Dalam pemikiran teologis Paulus, Bapa adalah sumbernya, arsitek di balik seluruh rencana besar keselamatan. Semua itu berasal dari kehendak dan rancangannya. Dan disinilah plot twistnya. Inilah kejutan dalam investigasi kita. Paulus ternyata menggunakan gelar yang sama persis untuk Yesus Kristus. Buktinya lagi-lagi sangat jelas. Di sini kita lihat gelar ilahi yang sama, gelar yang kata Perjanjian Lama hanya untuk Allah, sekarang diterapkan secara eksplisit kepada Yesus Kristus. Ini adalah hal yang luar biasa signifikan. Jadi, kenapa Yesus juga disebut juru selamat? Nah, kalau Bapa adalah sang perancang, arsiteknya, maka Yesus adalah sang pelaksana. Dialah yang turun ke lapangan, yang mewujudkan rencana agung itu melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana ini menunjukkan ada dua peran yang berbeda tapi dalam satu misi yang sama, satu tujuan yang menyatu, Bapa yang merancang, Anak yang melaksanakan. Oke, semua petunjuk sudah di tangan. Di satu sisi, Alkitab bilang hanya Allah yang adalah juru selamat. Di sisi lain, Paulus menyebut Bapa dan Anak sebagai juru selamat. Jadi apa ini kontradiksi? Sama sekali bukan. Justru disinilah momen pencerahannya, jawaban dari teka-teki kita. Kita harus paham, Paulus itu sangat teliti dalam memilih kata-katanya. Ini bukan sekedar asal sebut. Dengan menyematkan gelar juru selamat pada Yesus, ia sedang membuat sebuah pernyataan teologis yang sangat dalam dan disengaja tentang siapa Yesus sebenarnya. Logikanya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Coba kita ikuti alurnya ya. Pertama, hanya Allah yang adalah juru selamat. Kedua, Yesus disebut juru selamat. Jadi, kesimpulannya apa coba? Paulus sedang menerapkan sebuah gelar ilahi kepada Yesus. Dan inilah dia jawaban dari misteri kita. Inti argumen Paulus adalah, dengan memberikan gelar ilahi, juru selamat kepada Yesus, ia secara tidak langsung menegaskan bahwa Yesus berbagi identitas ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Konsep ini bahkan lebih luas lagi. Ada satu bagian klasik di kitab Titus yang menunjukkan kalau keselamatan itu adalah sebuah operasi Trinitas. Artinya, ketiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semuanya bekerja bareng dalam satu kesatuan yang sempurna demi keselamatan kita. Sebenarnya ini bukan ide baru dalam teologi. Ada sebuah prinsip formal yang bunyinya opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya sederhana. Ketika Allah bekerja di dunia, ketiga pribadinya bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini adalah satu operasi ilahi. Jadi kita sudah memecahkan teka-tekinya. Tapi pertanyaan terakhirnya, so what?
Kenapa ini penting? Kenapa Paulus repot-repot menggunakan metode ini? Nah, ini membawa kita ke dampak praktis dari seluruh investigasi kita. Cara yang dipakai Paulus ini jenius banget loh. Tanpa perlu menulis esai filsafat yang panjang dan rumit, dia cuma pakai satu gelar yang kuat dari perjanjian lama untuk bapa dan anak. Ini adalah cara yang super efisien dan tajam untuk mengajarkan sebuah kebenaran teologis yang mendalam, bahwa keselamatan adalah karya terpadu dari Allah. Kasus terpecahkan. Teka-teki tentang dua juru selamat ini ternyata mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih dalam tentang satu Allah dan satu karya keselamatan yang agung. Jadi, gimana? Apakah pemahaman ini mengubah cara Anda memandang keselamatan? Ini bukan lagi sekedar tindakan satu pribadi, tapi sebuah karya yang indah dan kolaboratif dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.